Bapa yang baik, Allah kita tidak pernah mau terpisahkan dari kita. Kitanya aja yang bandel. Kadang-kadang mau memisahkan diri. Shalom, welcome home. Salam sehati dalam Kristus Yesus. Tema dari pesan saya hari ini adalah jangan takut. Saya bacakan ayat dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan kata kunci yang saya dapatkan dari ayat ini adalah jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Dalam masa pandemi seperti ini, jangan takut. Kenapa? Bukan cuma kalau kita takut, kita tidak bisa berpikir positif. Tapi kalau dari kita baca ayat ini, ada banyak pesan-pesan yang luar biasa, ada banyak dorongan yang luar biasa untuk kita supaya jangan takut. Yang pertama, kita tidak perlu takut karena kalau seperti kita baca di ayat tadi, Allah yang memperkenalkan diri loh kepada kita. Dia yang mulai dengan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Berarti dia membuka diri dengan memberitahu kalau dia adalah Tuhan yang dalam bahasa aslinya dia adalah Yehova. Jangan lupa dan ingat-ingat, dia itu Yehova Elohim. Dia Allah yang terutama, Allah yang satu-satunya. Dan Allah yang supreme, Allah yang pasti menang. Dan bukan cuma pasti menang, tapi harus menang. Karena dia Allah yang supreme. Dia Allah Maha Kuasa. Dia bukan Allah yang diktator, tapi dia Allah yang memiliki segalanya. Dan yang kedua, dia adalah Yehova Roi. Tuhanlah gembalaku. Dia Allah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Dia Allah yang membimbing kita ke padang yang berumput hijau. Dia Allah yang membawa kita ke air yang tenang. Dan ini bicara bagaimana Allah adalah gembala yang memimpin kehidupan kita. Dan dia juga Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia yang janji dia akan sediakan berkat. Dia yang janji rahmatnya dan berkatnya akan baru di setiap pagi. Dijanjikan semua kebutuhan kita akan tercukupi. Kita bisa baca di Alkitab dan banyak cara-cara yang Tuhan bisa lakukan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Bahkan dia bisa pakai media dan sarana apa saja. Dia bahkan bisa pakai burung gagak untuk memberi roti kepada Elia di Sungai Kerit. Dan dia juga Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, pembuat mujizat. Anda punya sakit apa, bawa kepada dia. Bawa sungguh-sungguh, mohonkan kesembuhan sungguh-sungguh itu. Dan saya percaya kita semua banyak mendengar kejadian-kejadian yang ajaib, di mana ada orang yang mengalami kesembuhan dengan luar biasa. Dan banyak lagi hal-hal yang menunjukkan betapa dia Yehova, dia Tuhan, dia Allah yang satu-satunya harus kita sembah dan punya kuasa luar biasa. Dan yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Yang luar biasa hal lainnya adalah kalau kita baca dan kita tisik dari ayat yang tadi kita baca. Allah yang janji akan pegang tangan kanan kita. Berarti Allah selalu ada di sebelah kanan kita. Tangan kanan kita yang dituntun oleh dia. Berada di sebelah kanan dan menuntun tangan kanan kita. Melambangkan seseorang punya hubungan khusus dengan kita. Dia mau punya hubungan antara bapak dengan anak dengan kita. Jadi kita, kalau kita dituntun tangan kanan kita, kita dianggap anak oleh dia. Saya percaya mayoritas dari kita sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Ini melambangkan hubungan antara orang tua dan anak.
Dan kalau berdasarkan pengalaman kita selama ini, bukankah dia itu adalah seorang bapak yang sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya? Dari ayat bacaan tadi sudah menunjukkan betapa dia yang menawarkan pertolongan. Berarti dia mau bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia mau terlibat dalam masalah-masalah hidup kita. Bahkan dia sudah siapkan jalan-jalannya. Bukankah itu tugas sebagai orang tua? Dan apakah dengan janji memegang kita di tangan kanannya, berarti dia nonton saja dari jauh? Tidak, dia mau berada di sebelah kanan kita untuk menuntun kita dengan intim, dengan erat. Berarti Bapa yang baik, Allah kita, tidak pernah mau terpisahkan dari kita. Kitanya aja yang bandel. Kadang-kadang mau memisahkan diri gitu. Kadang-kadang mau jalan sendiri-sendiri. Tapi Allah kita tidak pernah mau memisahkan diri dari kita. Bahkan Dia tidak akan membiarkan kalau kita sampai salah jalan. Membiarkan kita tersesat gitu. Dan Bapa yang baik, Allah kita, pasti mau mengajar anak-anaknya. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda bingung cari jalan keluar gimana, bertemulah dengan Tuhan. Carilah Allah. Bawa dalam doa masalahmu. Dan Dia pasti dengan senang hati mengajarkan semua yang kita perlukan. Dan Bapa yang baik juga pasti mau mendengarkan persoalan anak-anaknya. Bukan hanya mendengarkan, Dia juga pasti membawa itu dalam satu pertimbangan tersendiri. Jalan keluar apa yang Dia bisa sarankan kepada anaknya. Kalau Dia adalah Bapa yang baik, Dia pasti ambil tanggung jawab seperti itu. Dan saya percaya masih banyak hal yang lain lagi untuk kita selidiki, untuk kita ingat-ingat. Dan kalau boleh, saya mau ajak saudara-saudara sekalian yang mendengarkan pesan ini. Pikirkanlah jalan hidupmu yang dulu-dulu. Betapa banyak pengalaman-pengalaman menunjukkan kalau ada hal-hal tertentu yang sebenarnya dipikirkan secara jelas Anda tidak akan sanggup melakukan. Tapi ternyata Anda bisa lalui. Berarti ada tangan Tuhan bekerja membantu Anda melewati hari-hari itu. Makanya pesan terakhir dari saya, jangan takut, kita punya Allah yang dahsyat. Biar pesan ini menjadi kabar baik yang sedang dalam permasalahan, yang sedang dalam pergumulan. Jangan takut, Allah kita pasti menolong. Amin. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah menunjukkan kepada kami, Engkau Yehova, Engkau Allah Elohim yang luar biasa, yang selalu mau memegang tangan kanan kami, yang selalu mau membimbing kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan, untuk hari ini dan seterusnya, agar kami tetap mengingat-ingat kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Bapa yang ajaib, kami punya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, bahkan segala isinya Tuhan. Dan pakai kami sebagai alat-alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.